Buat kamu-kamu yang pengen berbisnis tapi modalnya terbatas nih Kang, saya cuma punya modal 1,5 juta. Apakah bisa sekarang kita bikin bisnis yang dimana brand kita itu bisa dikenal oleh semua orang yang ada di Indonesia ini? Atau bahkan kalian ingin spreading produk kalian dengan mudahnya ke berbagai pelosok? Bisa banget teman-teman ya. Gimana sih Kang caranya? Yang pasti akan bahas di sini. Jadi kalian stay tune, jangan kemana-mana. Now you're on Kang Adi Channel. Let's get it on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Baik teman-teman semua ya, kali ini kita akan membahas sedikit berbeda dari yang biasanya ya. Biasanya kita membahas masalah affiliate, tapi kita coba brainstorming supaya kita bisa melihat bahwa masih banyak pundi-pundi cuan yang bisa kita raih di media sosial ini. Nah, jika kalian punya modal sebesar 1,5 juta, ini bisa banget tuh kalian untuk mulai memikirkan bagaimana membangun sebuah bisnis. Meskipun kecil-kecilan, tapi kita akan coba bikin daya gedor yang luar biasa. Jadi prinsipnya adalah jangan dulu terfokus pada modal yang besar, kita coba dengan modal yang kecil. Nah, Akang ada sedikit ide buat kalian semua, karena kemarin itu Akang waktu pergi ke pasar, Akang ketemu sebuah produk yang kalau misalnya ini dijadikan sebuah produk makanan, ini bisa mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa. Meskipun belum sampai 100% karena ini dalam skala kecil, pastinya kita akan butuh sebuah proses. Tapi yang jelas untuk break even pointnya atau kembali modalnya itu nggak terlalu lama. Kalau misalnya kalian bisa terapkan hal-hal berikut ya, karena ini based on pengalaman Akang ketika terjun di media e-commerce dan juga terjun di bidang kontraktor di 10 tahun yang lalu. Nah, langsung aja kita bahas di sini. Nah, buat teman-teman semua ya, jadi Akang sudah buat perhitungannya. Kemarin tuh Akang sengaja ngobrol dengan ibu negara. Dengan modal awal 1 juta, apakah bisa nggak sih kita membangun bisnis? Nah, Akang ketemu sebuah toko yang menjual bumbu rendang teman-teman semua. Jadi bumbu rendangnya itu dengan harga 1 kg, untuk 1 kg daging itu harganya di 35.000. Dan untuk bumbunya ini enak banget, bahkan sih rasanya sama banget dengan warung atau mungkin makanan Padang yang ada di sekitar rumah ya teman-teman ya. Nah, ini harganya 35.000 ini untuk 1 kilo daging. Nah, ketika Akang coba hitung 1 kilo daging sapi itu harganya sekarang kebetulan kemarin masih di 130 ribuan ya teman-teman ya. Nah, kemudian Akang juga coba beli plastik vakum yang harganya di 52.000 rupiah ya. Jadi ini 50 piece itu terhitung per piecesnya segini. Nah, modal produksi awal Akang coba bikin segini ya teman-teman ya, di 217.500. Nah, ketika dipotong dagingnya itu jadi 20 pieces. Nah, ketika 20 pieces ini Akang pikirkan apakah satu pieces akan jadi 5 atau jadi 6 pieces ya teman-teman ya. Nah, berhubung kalau 5 terlalu sedikit, jadi Akang putuskan untuk buat 6 pieces meskipun yang satu ganjil ya teman-teman ya. Nah, dengan estimasi modal ketika sudah dibagi dengan jumlah ini ya teman-teman ya, dengan jumlah 6 pieces Akang dapatnya 10.875 rupiah. Jika dikalikan 6 maka hasilnya di 62.250. Nah, jika harga jualnya di 12.000, ketika misalnya isi per packnya 6 pieces, maka kita punya harga penjualannya di 72.000 dan kita punya harga per piecesnya keuntungannya di 6.750 dan total produksinya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi keuntungannya ada di 33.750.000 rupiah. Kok kecil Kang? Ya, karena ini skala kecil teman-teman ya, hanya membuat di 6 pack. Tapi kalau kalian misalnya punya modal lebih, sebetulnya biaya produksi ini bisa ditekan. Karena kita bisa negosiasi dari harga bumbu dan juga harga plastik dan juga harga daging sapi. Jadi semua ini adalah kita buat dengan skala kecil dulu supaya kita nggak terlalu muluk-muluk ya teman-teman ya. Nah, jika modal seperti ini sudah ada, apa sih yang perlu kita persiapkan ya teman-teman ya? Nah, jadi teman-teman perlu menyiapkan hal ini. Nah, jadi teman-teman perlu menyiapkan ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah medsos. Medsosnya apa nih Kang? Nah, yang perlu kalian buat itu adalah medsos di TikTok dan Instagram. Kenapa TikTok dan Instagram Kang? Tidak main di Facebook, tidak main juga di snack video atau main juga di Facebook teman-teman ya. Nah, jadi pengalaman Akang ketika membuka warung makan waktu setahun kemarin ya teman-teman ya. Jadi Akang itu sempat beriklan di TikTok dan Instagram teman-teman semua ya.
Dan ternyata ini hasilnya bagus sekali. Sampai saat ini terus mendatangkan penjualan dari yang per hari itu biasanya yang beli cuma 2 biji, sekarang bertambah signifikan ya teman-teman ya di kedua platform ini. Nah setelah ini kita siapkan konten gitu. Jadi untuk kita berjualan kita langsung bikin konten ya. Jadi kontennya jangan terlalu hard selling teman-teman. Jadi kita bangun dulu akun dengan dua ini ya teman-teman ya, si struktur kontennya, tips dan review ya teman-teman. Jadi kita jangan langsung masuk ke penjualan, karena biasanya orang kalau belum kenal akun kita untuk berjualan langsung itu rasanya pasti di scroll. Nah jadi kalian bikin dulu ini ya, tips untuk memilih makanan atau tips memilih daging, tips memilih bumbu dan yang lainnya. Dan juga kalau kalian ada waktu, ada rezekinya, kalian bisa masuk ke resto-resto dan kemudian kalian coba review makanan yang satu kategori dengan kalian. Misalnya kalian mau jualan rendang, frozen food, kalian coba masuk ke rumah makan Padang, kemudian makanan-makanan yang berhubungan dengan daging sapi ya. Kalian bisa review itu kualitas dagingnya, bumbunya dan sebagainya. Nah setelah akun ini grow teman-teman ya, kita lakukan sini ya A/B test. Apakah di kedua jenis konten ini disukai atau tidak. Nah baru kalian ketika sudah ada konten unggulan langsung masuk ke iklan ya teman-teman ya. Nah iklan ini di mana nih Kang untuk mulainya? Nah iklan ini kita bisa masuk ke e-commerce ya. Nah jadi untuk e-commerce ini teman-teman kita langsung aja masuk, misalnya kita bikin akun di Shopee ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman ya, pastikan ketika kalian membuat akun seller teman-teman, jadi ini gunakan nama yang cukup mudah dikenal oleh audiens ya, karena nanti kita akan bermain ads teman-teman semua. Nanti akan jelaskan kenapa kita harus beriklan supaya kalian tuh paham ya teman-teman ya. Nah yang keduanya pastikan logo ini juga mudah dikenal dan menjadi ciri khas dari produk kalian ya teman-teman ya. Abaikan dulu pengikut, abaikan juga mengikuti, abaikan juga yang lainnya, karena ini nanti akan berkaitan dengan jumlah pesanan yang akan kalian terima ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalian masuk ke seller center, kemudian masuk ke iklan Shopee ya teman-teman ya. Nah di sini kemudian langsung buat saja iklan baru. Nah iklannya yang mana nih Kang? Iklan live atau iklan produk? Untuk sementara ini teman-teman kalian bisa bikin iklan produk dulu ya teman-teman ya. Kenapa sih iklan produk? Karena ini keterkaitannya akan ada dengan si performa toko kalian. Kalau kalian langsung iklan live, kalau toko kalian misalnya belum punya nama, itu akan berat sekali teman-teman ya. Jadi kita di sini mainkan dulu exposure-nya ya. Kita buat iklan produk dulu. Kita langsung buat di sini teman-teman semua. Nah setelah itu coba kalian atur modal hariannya. Jadi kita bikin periode iklannya nggak usah lama-lama, seminggu aja teman-teman ya, atau misalnya 5 hari ini. Tapi kalau mau bagus seminggu ya teman-teman ya, dari sini misalnya sampai tanggal 27 ya teman-teman ya. Jadi 1 minggu ya teman-teman ya. Kurang lebih iklannya dengan modal harian anggap aja sebesar Rp10.000 teman-teman ya. Nah untuk pengaturan produk teman-teman semua, nanti nih usahakan kalian bikin foto yang menarik ya. Jadi jangan asal jepret ya. Usahakan kalian edit semaksimal mungkin. Kalau misalnya kalian belum bisa, atau masih banyak banget orang-orang yang suka motoin produk ya teman-teman ya, bisa pakai jasa mereka. Biasanya untuk satu produk itu sekitar kena Rp75.000 ya teman-teman. Nah kemudian di sini untuk pengaturan biddingnya, jadi untuk ngebidnya itu kalian jangan diotomatis, bisa bikin kita boncos. Jadi kita ambil di manual ya teman-teman ya. Nanti kalau di manual ini teman-teman semua, kita bisa atur biaya per kliknya. Kalau dulu itu zaman akang di Rp300, untuk sekarang rekomendasinya di Rp1.200. Jadi potensinya kalau kita pasang 10.000 jadi hanya dapatkan 10 klik, nggak ada masalah. Yang penting nanti performa toko kalian bisa direkomendasikan oleh Shopee untuk terus naik ke peringkat atas ya teman-teman ya. Nah setelah kalian beriklan di e-commerce, kalian langsung masuk ke TikTok Ads Manager teman-teman ya. Jadi kita main di iklannya di TikTok Ads Manager dulu supaya nggak terlalu boros biaya advertising. Apa nih Kang yang pertama kali kita ambil? Yang pertama-tama kalian coba main di penayangan video dulu, karena kita butuh engagement dari para audiens ya teman-teman ya. Jadi ini kita iklankan sebesar di 100.000 aja ya teman-teman ya, supaya akun kalian itu punya performa yang baik. Nah ketika ini sudah selesai, kalian bisa langsung masuk ke konversi situs web, di mana trafficnya ini kalian bisa arahkan ke Shopee teman-teman ya. Jadi fungsinya adalah ketika kalian sudah banyak engagement dari penayangan video, kalian bisa langsung tarik trafficnya ke dalam e-commerce kalian. Jadi supaya kalian itu tidak terlalu pusing mikirin rekomendasi dari Shopee teman-teman ya.
Dan ini tuh adalah sebuah cara yang bisa kalian gunakan sekarang supaya irit budget iklan. Karena jika kalian full advertise di sini memang powerful, tapi biaya iklannya nggak sedikit teman-teman, cukup besar sekali ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalian coba nanti lihat hasilnya kayak gimana. Nah setelah kita ads ini berhasil, kemudian ketahuan tuh di medsos mana ya, apakah di TikTok atau di Instagram, syukur-syukur bisa keduanya teman-teman ya. Jadi langsung aja kalian lihat hasilnya, kemudian langsung di sini bisa lakukan beberapa explore atau developing teman-teman ya. Nanti ada orang yang tanya apa dari kolom komentar, langsung jawab aja. Misalnya Kak ada misalnya nih apalagi nih tunjang frozen food ya, kalian bisa langsung mulai bikin lagi tuh kontennya. Jadi hasil dari keempat ini biasanya akan menciptakan sebuah kreasi baru bagi para seller ya teman-teman ya. Jadi ini semua tuh berapa sih Kang biayanya untuk bikin konten, bikin A/B test, kemudian bikin ads juga ya. Kira-kira kita hitung aja di sini teman-teman itu perhitungannya ya. Nah untuk biaya iklan kita masukin aja di sini sebesar 500.000 ya teman-teman ya. Iklannya kita masukin di. Nah misalnya biaya iklan ini kita masuk di Rp500.000. Jadi teman-teman semua untuk modal awalnya kan kita lihat di sini ya teman-teman ya, hanya Rp217.000. Nah untuk iklannya ini sudah pasti kita habiskan. Nah kalau kalian misalnya mau upgrade lagi, misalnya kalian pengen 12 piece, Kang boleh. Tapi diusahakan teman-teman ya, ini modal awalnya jangan dihabiskan, sisakan saja 30 atau minimalnya atau maksimalnya di penggunaan biaya modal ini sekitar 65%. Jadi kalian punya backup dana ya teman-teman ya, supaya kalian nggak kerepotan ketika tiba-tiba pesanan membludak ya teman-teman ya. Karena ketika pesanan membludak itu biasanya itu momen terbaik buat kita terus promosi lagi ya teman-teman ya. Jadi dari biaya iklan ini kita spare dulu, misalnya 100.000 untuk di TikTok, 100.000 untuk di Shopee. Nah kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Nah jadi untuk biaya seperti ini bisa nggak Kang untuk mendapatkan hasil jutaan per hari? Bisa banget. Dan yang harus kalian pikirkan kalau ingin mendapat hasil jutaan per hari, artinya biaya produksi di sini harus ditingkatkan lagi, dan pastinya akan berimbas dengan modal awal ya teman-teman ya. Jadi modal untuk produksinya berapa nih? Misalnya 10 juta, dia bisa bikin berapa puluh pieces atau berapa ratus pieces. Dan kalian juga harus mulai negosiasi dengan si penjual bumbu, penjual daging sapi, dan penjual plastik vakum ya teman-teman ya. Nah untuk membangkitkan gairah entrepreneur atau jiwa entrepreneur ya buat kalian ini, pastinya kadangkala kita selalu ingin instan teman-teman ya. Perjalanan Akang ketika membangun perusahaan ketika di tahun 2013 itu baru bisa stay itu di setahun ya teman-teman ya. Dengan interval orderan itu selama 1 tahun itu tidak berhenti, terus-terusan, meskipun itu tidak banyak atau misalnya tidak sesuai dengan harapan kita. Yang terpenting kita konsisten. Terlebih dengan adanya media sosial seperti TikTok dan Instagram, ini bisa kita manfaatkan untuk membangun toko dan personal branding dari kalian. Coba kalian bisa masuk ya, apa namanya, konten-konten skincare. Banyak banget tuh owner-owner yang konten flexing mengenai penghasilan mereka. Kemudian mereka juga show off mengenai orderan yang mereka dapatkan ketika berjualan ya, entah itu di TikTok Shop, entah itu di Shopee. Nah tapi untuk kita diusahakan untuk tidak masuk ke sana, kita bikin konten-konten bermanfaat supaya apa? Ketika kalian menjadi konten kreator dari bisnis kalian juga, kalian bisa mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu dari endorsement juga, kemudian dari tawaran-tawaran kerjasama seller-seller lainnya ya teman-teman ya, sehingga kalian pun bisa mudah dikenal. Dan disinilah kita bisa bargaining dengan para distributor mengenai exposure yang kita punya di media sosial. Jadi dengan budget 1,5 jutaan bisa banget kalian punya bisnis yang bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan ke pelosok sekaligus. Nah berikut yang tadi Akang sampaikan itu adalah bagian dari perencanaan Akang yang Akang akan jalankan di minggu depan. Jadi bagaimana hasilnya kita bakalan saksiin teman-teman, saksiin bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi kenapa Kang ini dibocorin, nggak ada masalah, karena Akang ingin berbagi dengan kalian semua dan supaya kalian tetap semangat ya teman-teman ya. Daripada kita mengeluh-mengeluh kok nggak ada perkembangan nih, hidup kita nih kayak begini, cari kerjaan susah. Tapi yang penting kita nih harus apa ya, mencek orang Sunda mau tekar atau mau berusaha lebih ya, supaya kalian ini tidak terlalu terfokus pada satu titik saja. Semoga konten ini bermanfaat teman-teman semua ya. Jadi nggak terlalu panjang karena akan ada konten-konten lainnya yang menarik buat teman-teman simak. Jadi jangan kemana-mana,
Kalau dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya teman-teman semua ya. Sampai jumpa aja di video berikutnya.